Kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian penonton setia Sakahayang? Masih kuat dengan film-film Kopet? Kalau masih penasaran, nih Sakahayang kasih sebuah film Kopet terbaru tahun ini berjudul Bacer Book 3 tahun 2024. Kenapa langsung Book 3? Ya karena Book 1 dan 2 sudah pernah dibahas bang. Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang cewek seksoi bernama Kate yang akan pulang setelah bekerja di O'John's Resto. Di saat itu pula Kate pun panik saat merasa diikuti oleh sebuah mobil putih yang mencurigakan. Takut mengalami kejadian yang selalu ada di channel Sakahayang, Kate yang panik bergegas masuk ke dalam apartemennya. My God! Seketika Kate pun pingsan saat ia tiba-tiba digaplok oleh sosok psikopat Dugul. Singkat waktu sambil mendengarkan musik bawah tanah, psikopat gundul ini bersiap untuk menyacag tubuh Kate yang begitu seksoi. Elah, sungguh mubazir. Si seksoi Kate harus modar menjadi bahan bakso aci. Di keesokan harinya, setelah menerima laporan hilangnya Kate, seorang polwan setengah tuir bernama Connell langsung meminta keterangan pada rekan-rekan kerja Kate. Di tengah pemeriksaan, Ross berkata jika sebelum Kate pulang, ia sempat melihat sebuah mobil pengangkut daging berwarna putih dengan gelagat yang mencurigakan. Dirasa sesuatu telah terjadi, Connell bergegas melanjutkan penyidikannya. Kemudian, scene beralih ke O'John's Disco cabang Chicago. Di saat itu pula, seorang kewes berkutang hitam yang bernama Vina merasa kesal saat ayangnya tak kunjung mengangkat telepon. Tak lama kemudian, Vina dimarahi bosnya yang bernama Toloy setelah mendapat pengaduan dari belasan pelanggan, di mana servisan Vina dianggap terlalu kasar hingga membuat cacing pelanggannya lecet-lecet dan telur-telurnya hampir pecah. Lantas, Vina yang dianggap tidak lagi profesional akhirnya dipecat dari pekerjaan Bondon Disco yang sudah 3 tahun ia jalani. Sesaat kemudian, teman Vina yang bernama Jed turut prihatin dengan nasib cacing para pelanggan Vina. Jed pun berkata jika keberingasan Vina hanya cocok untuk cacing-cacing berwarna legam yang kokoh dan kekar seperti pacarnya. Ngomong-ngomong soal pacar, Vina berkata jika akhir-akhir ini si Ayang sangat sulit dihubungi. Takut pacarnya selingkuh, Jed meminta Vina untuk mendatanginya saja. Dasar gobloy! Sontak Vina pun kaget saat dihampiri seorang pria culun bernama Stuart yang tiba-tiba mengajaknya berkenalan. Jelas saja Vina yang risih langsung mengabaikannya. Namun di saat itu pula, psikopat Dugul sedang mencari korban lainnya. Daeta si bagong! Sontak Vina pun kesal saat Stuart malah membuntutinya. Namun Stuart berkata jika ia hanya khawatir pada Vina, terlebih pom ini sudah tutup. Di tengah kecurigaan, Vina yang takut diapa-apain langsung melanjutkan perjalanannya. Singkat waktu, Vina pun akhirnya tiba di rumah si Ayang.
Seketika emosi Vina meledak saat mendapati kekasih gelapnya sedang berduaan dengan seorang bondon. Mendengar hal itu, Steve berkata jika ia hanya sedang menato pelanggannya. Di tengah percekcokan, Vina berkata jika saat ini dirinya sedang mengandung benih orok Steve. Di tengah rasa tak percaya, Steve pun tidak yakin jika itu adalah benihnya. Apalagi selama ini Vina bekerja sebagai bondon diskotik. Dan bisa saja benih itu adalah akumulasi dari puluhan pelanggannya. Mendengar dahsyatnya tsunami fakta, Vina yang kesal langsung pergi. Beberapa saat kemudian, Vina yang kesal berniat menenangkan diri dengan nongkrong di Ojon's Cafe. Laetasi Gobloy, entah kebetulan atau apa, lagi-lagi Vina kembali bertemu dengan si culun Stuart. Dirasa ini jodoh, Stuart meminta izin untuk sekali saja menraktir Vina. Akan tetapi, Vina yang muak memilih untuk segera pulang. Sungguh suwe. Akibat lupa mengisi bensin, kini mobil koblak Vina malah mogok. Dirasa kebetulan, Stuart langsung menawarinya tebengan. Lantas apa boleh buat, Vina yang tidak ingin ngebangke di tempat ini terpaksa menerima tawaran itu. I'm Stuart, by the way. Di tengah perjalanan, Stuart berkata jika dirinya merupakan fans berat Vina di Ojon's Disco, di mana sudah berbulan-bulan ia menunggu momen untuk berkenalan dengan Vina. Mendengar hal itu, Vina berkata jika saat ini ia sudah dipecat dari tempat tersebut. Namun di tengah perbincangan, tiba-tiba di tengah perjalanan, Stuart pun kesal saat mobil kreditannya ditabrak seseorang. Melihat si pelaku menghadang, Stuart yang ingin dianggap pemberani berniat untuk mengancamnya. Can't have her, motherfucker. She's mine. Oh my god! Seketika Stuart mengalami migrain ekstrim setelah digaplok sampai kentob. Di saat itu pula, Vina yang panik berusaha untuk sembunyi. She's not okay. We gotta call the cops. Suwe sekali, Vina yang berhasil melawan malah tertabrak sepasang bucin. Di tengah percekcokan, di saat itu pula psikopat Dugul sedang sibuk menyeret Stuart ke dalam mobilnya. Saat psikopat pergi, mereka yang tidak ingin disalahkan langsung pergi meninggalkan Vina yang terkapar. Beberapa jam kemudian, Stuart yang siuman langsung panik saat dirinya sudah disekap dengan hanya menggunakan kolor saja. Sungguh naas, baru saja berkenalan dengan orang yang ia sukai, Stuart pun harus modar setelah dikerok mesin pemotong jati. Di keesokan harinya, Connell yang mendapat laporan baru saja tiba di puskesmas untuk mengecek kondisi Vina. Lantas seorang suster bernama Paget memberitahu jika Vina diduga menjadi korban tabrak ngabret. Takut ada kaitannya dengan kejadian hilangnya Kate, Connell bergegas melanjutkan penyidikannya. Kemudian scene beralih pada Jed, ia yang baru bangun seketika kaget saat mendapat tagihan dari DC pinjol. Dan kali ini, si DC yang muak dengan alasan icuk cole mengancam akan menyebarkan aibnya jika Jed tidak segera melunasi hutang-hutangnya. Di tengah kebingungan, Jed pun berencana menemui mantannya untuk meminta bantuan. Singkat waktu, Jed akhirnya tiba di rumah mantannya yang lebih mirip kandang ayam. Lantas tanpa basa-basi, Jed yang BU parah langsung menawarkan diri untuk bekerja sama dengan James menjadi pengedar uyah haram. Jed pun yakin jika dengan koneksinya, penjualan James akan meroket. Mendengar hal itu, James pun setuju-setuju saja, asalkan dengan satu syarat, yaitu jatah mantan ekstrim. Meskipun malas, namun Jed yang BU mau tak mau harus menyerahkan celengannya pada si mantan.
Kemudian scene beralih ke markas Kopet yang berada di pabrik terbengkalai. Di tengah kesibukan, rupanya si Kopet ini masih menjaga pola hidup sehat dengan memakan menu-menu ciri khas BMG. Namun ketika sedang makan, seketika si Kopet Dugul terdiam saat mendengar berita yang menghibau para warga, khususnya kewes-kewes seksoy untuk tidak keluyuran di malam hari. Terlebih saat ini sedang marak kasus pemodaran misterius. Mendengar hal itu, si Kopet Dugul berniat untuk melakukan inspeksi malam, kali saja ada yang masih ngeyel dari aturan pemerintah. Di malam harinya sungguh kebetulan, si Kopet Dugul menyadari sepasang bucin yang sedang bermaksiat di dalam mobil. Oh my god, sungguh miris. Ublak ini langsung modar dalam sekejap dengan keadaan sedang bermaksiat. Hingga sesaat kemudian, si Kopet Dugul berniat memanipulasi TKP. Dan sekali setelah memanipulasi TKP, si Kopet Dugul ini langsung pergi sambil mendengarkan lagu bawah tanah yang begitu cadas. Kembali ke Ojon's Disco, di saat itu pula Toloi pun kaget saat melihat pegawainya diam-diam menjadi pengedar uyah haram. Di ruang loker, Toloi langsung melakukan interogasi pada kelakuan Jed yang telah mencemari diskotik atasannya, karena bisa saja Ojon Disco ditutup jikalau sampai ketahuan pihak kepolisian. Kemudian, Toloi yang kesal meminta Jed untuk mengantarkannya pada si bandar, di mana ia akan memberinya sebuah pelajaran. Di tengah perjalanan, Jed berkata jika saat ini mobilnya kehabisan bensin. Lantas, Jed yang tak punya duit meminta kasbon pada bosnya ini. Sangat kebetulan, di saat itu pula si Kopet yang sedang isi pertamek tiba-tiba menargetkan Jed sebagai korban berikutnya. Setibanya di lokasi, Toloi meminta Jed untuk menunggu, sementara ia akan menemui James. Namun saat Toloi pergi, di saat itu pula Jed merasa heran saat melihat mobil misterius yang seolah sedang mengikutinya. The fuck? Kembali pada Toloi, tanpa basa-basi ia langsung menodong James. Namun ternyata, Toloi yang mengetahui James banyak duit langsung memintanya untuk menunjukkan duit hasil penjualan. Setelah menghabisi James dan mengambil beberapa gepok duit, ia pun meminta Jed untuk kembali ke diskotik. Just leave me the fuck. Setibanya di diskotik, Toloi yang tak ingin kejahatannya terungkap berniat untuk menyekap Jed. Lantas sambil menghitung duit, ia pun berencana untuk kabur keluar kota. That shit off and go out! Lah kok hilang goblok? Seketika Toloi kaget saat Jed tiba-tiba hilang entah kemana. Lagi-lagi dengan jurus bokongan maut, si Kopet Dugul ini berhasil melumpuhkan targetnya. Singkat waktu, Toloi yang tersadar langsung panik saat dirinya disekap di pabrik terbengkalai. Di saat itu pula si Kopet Dugul berniat melakukan sesuatu.
Seketika cacing Toloi hancur setelah disodok menggunakan besi beton nomor 13. Di saat itu pula, Jed pun siuman dan berusaha melepaskan diri dari mobil Kopet yang mengikatnya. Kembali pada si Kopet, kini ia pun berniat menuntaskan aksinya dengan menggunakan kawat pagar hasil nyolong dari benteng Madrasah Diniyah. Akhirnya, si Toloi harus modar digelitiki kawat bercucuk. Beberapa saat kemudian, si Kopet Dugul pun heran dengan Jed yang tiba-tiba hilang entah kemana. Sementara itu, Jed yang berhasil melepaskan diri berusaha mencari jalan keluar. Cukup mubazir, dengan secepat kedipan mata, si Kopet berhasil menyabet kepala Jed sampai buntung. Di keesokan harinya, si Kopet Dugul terlihat menemui seorang peternak bagong yang berada di pelosok kabupaten untuk menjual daging-daging hasil buruannya. Lantas sambil memberikan uang $400, si peternak bernama Dayat berkata jika bagong-bagongnya akan menjadi lebih gurih dengan terus diberi pakan daging manusia. Singkat waktu setelah mendapat cuan, si Kopet Dugul terlihat melakukan upgrade pada alat pengekang yang ada dalam mobilnya. Sementara di puskesmas, Konel kembali menemui Vina yang baru siuman. Lantas tanpa basa-basi, Konel langsung menanyakan apa yang Vina alami sebelum terkapar di pinggir jalan. Dan apakah ada kaitannya dengan aksi Kopet yang sedang marak terjadi akhir-akhir ini? Mendengar hal itu, Vina langsung menjelaskan semua yang telah ia alami, di mana kejadian naas itu berawal dari serangan si Kopet Dugul yang memiliki wajah mengerikan dengan setelan PKL anak STM. Dirasa sudah jelas, Konel langsung melaporkan hal ini pada tim penyidik. Di malam harinya, scene beralih pada seorang kewes berambut ijuk yang bernama Cody, di mana ia yang merupakan seorang DJ diskotik merasa heran dengan tempat kerjanya yang tiba-tiba tutup. Di tengah keheranan, seketika Cody panik saat melihat mobil misterius yang mirip dengan ciri-ciri mobil Kopet. Di dalam bar, Cody yang panik langsung menelepon polisi. Kembali ke puskesmas, Vina yang tak mempunyai BPJS memutuskan untuk pulang lebih awal. Dirasa kebetulan, Konel berniat mengajak Vina pergi ke TKP, terlebih pihak kepolisian baru saja mendapat laporan kemunculan si Kopet Dugul. Kembali pada Cody. Stop me! Suwe sekali, Cody yang lengah harus tertangkap oleh si Kopet. Di tengah perjalanan, Vina merasa yakin jika mobil di depan merupakan mobil Kopet. Melihat si Kopet berhenti, Konel berniat untuk mengeceknya. My God, betapa syoknya Vina saat melihat Konel tewas di headshot. Untung saja Vina masih sempat untuk bersembunyi. Di saat itu pula, Vina bergegas membawa pistol dan kunci mobil untuk menolong Cody. Sesampainya di sarang Kopet, ia yang melihat mobil polisi bergegas mengeceknya.
Setelah mengalihkan perhatian psikopat, Vina pun bergegas menyelamatkan Cody. Wait. My God, melihat psikopat ini kuat, Vina langsung membawa kabur mobil kopet ini. Sungguh suwe upaya pelarian Vina harus gagal setelah mobilnya nyuksruk ke dalam ruyuk. Di tengah rasa puyeng, Cody yang mendengar kedatangan psikopat meminta Vina untuk segera membebaskannya. I think I got it. Untung saja, Vina masih sempat menyelamatkan Cody. Dirasa ini kesempatan, Cody berniat melakukan fatality. Akhirnya mereka pun merasa lega saat psikopat ini berhasil dirujak sampai modar. Tapi tiba-tiba melihat kekuatan psikopat ini, Vina pun berniat untuk membakarnya. Akhirnya, setelah sekian lama gelar psikopat nganggur, kali ini psikopat mah kuat kembali ditemukan. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup menegangkan bukan? Tak perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 4,6 dan menurut Saka yang cocok diberi nilai 5,5. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Butcher Book 3 Bonesaw 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Saka yang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.